Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita hidup untuk meningkatkan amal yang baik, dan karena kita meninggal dunia tidak ada yang kita bawa sedikit pun dunia kecuali amal. Dan inilah yang perlu harus kita perhatikan, bagaimana kita ini meninggal dunia membawa amal-amal yang baik. Dan karena amal inilah yang akan membawa kesejahteraan kita nantinya di akhirat. Tentu yang dimaksudkan amalnya amal yang sunnah. Dan amal sunnah ini akan kita peroleh kalau kita menuntut ilmu syar'i. Karena amal ini akan kita dapati setelah kita menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu kebutuhan menuntut ilmu syar'i melebihi daripada kebutuhan yang lainnya. Pembahasan kita masih kembali kepada kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hulali. Pembahasan yaitu bab nomor 90. Bab ini menjelaskan tentang faedahnya kita bermajlis ilmu. Bagaimana adab kita bermajlis ilmu. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, babu isgha'il jalisi. Bab wajibnya orang yang duduk menuntut ilmu itu mendengar. Mendengar apa? Lihati si jalisihi, yaitu pembicaraan disampaikan oleh kawannya. Alladzi laisa bi haramin. Tentunya kalau kawan kita ini berbicara bukan masalah bicara yang haram. Jadi bagaimana kita bermajlis berduduk dengan orang itu ketika menyampaikan yang hak. Tapi kalau mereka menyampaikan yang batil, maka tidak boleh. Karena kita harus menjaga kehormatan diri kita. Wastinsatul alimi wal wa'idhi khadiri majlisihi. Dan orang punya ilmu hendaknya menyuruh diam apabila seseorang yang duduk bersama itu bicara yang tidak benar. Inilah faedahnya kita berkawan dengan orang punya ilmu. Dan bab ini berlandaskan dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, yaitu dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Jarir bin Abdullah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, yaitu kepada Jarir. Ini menunjukkan sahabat menuntut ilmu dari orang yang diyakini ilmunya, yaitu menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini peringatan untuk kita supaya mengambil ilmu dari orang yang punya ilmu, bukan sembarang lewat internet atau yang lainnya. Karena ilmu adalah ilmu yang disampaikan adalah ilmu Allah, dan dari orang yang mengerti pembahasan tentang ayat Allah itu sendiri. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada.
Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Jarir, pada waktu haji wada. Jadi menunjukkan beliau haji. Tapi beliau haji hanya sekali. Umrohnya beberapa kali. Itu haji wada, haji pamitan. Nah, di kala waktu haji ini beliau menasihati. Ini menunjukkan di mana tempat, bagaimana kita bisa menasihati. Karena Allah Ta'ala mensifati orang mukmin, orang yang berdakwah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Itu dalam surat At-Taubat. Kalau tidak salah yaitu 71. Orang mukmin laki-laki dan perempuan satu sama lain saling tolong menolong, yaitu ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang baik. Maka ketika beliau menjumpai Jarir bin Abdullah, dinasihati sahabatnya ini, istansitin nas, ya, istansitin nas, perintahkan agar orang itu mendengar, hanya mendengar nasihat. Tidak boleh ketika ada nasihat kita bicara sendiri. Summa qala, kemudian beliau setelah menasihati, hendaknya mereka itu mendengar nasihat ketika beliau menasihati pada waktu haji wada. Qala la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kamu wahai umatku setelah aku meninggal dunia itu menjadi kufur. Ya, ini faedahnya orang punya ilmu. Karena orang punya ilmu selalu menasihati orang awam. Dan bahayanya kalau orang punya ilmu itu tidak ada atau meninggal dunia, maka manusia hidup dengan kebodohan. Karena kalau sudah orang punya ilmu meninggal dunia, tidaklah orang yang lain akan bisa menasihati. La faedahnya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi mendakwakan yang hak. Lalu apa katanya? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan sampai setelah aku ini meninggal dunia, lalu kami itu saling jatuh serang menyerang dan saling pukul memukul. Inilah bahayanya kalau orang punya ilmu tidak ada. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, wa idza lam yubqi aliman. Dan apabila orang punya ilmu tidak ada, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia akan mengambil pemimpin tokoh-tokoh umat yang bodoh, yang tidak punya ilmu. Fa idza su'ilu an syai'in, kalau orang pemuka masyarakat atau tokoh umat tidak tahu ilmu, ditanya tentang din, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa dengan hawa nafsunya, sehingga menjadi umat ini fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Maka kalau kita lihat di dalam satu daerah ada punya ilmu, orang ilmu itu disegani. Karena apabila mereka melakukan keburukan, kebid'ahan, karena akan ditegur dan akan dinasihati orang punya ilmu. Karena itu banyak orang-orang yang sifatnya awam mendapatkan ilmu karena sebab orang punya ilmu yang mendakwakannya. Dan orang-orang yang sifatnya orang-orang pergerakan atau orang-orang ahli bid'ah merasa risih kalau di lingkungannya ada orang punya ilmu. Karena orang punya ilmu itu paling banyak umat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintah yang baik dan menegur kemungkaran, tidak mendiamkannya. Berbeda dengan orang munafik, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik itu menyuruh kemungkaran, membendung yang baik. Dan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala bukti kenyataan kita saksikan kalau kita punya ilmu. Ternyata yang yaitu membendung dakwah sunnah itu orang-orang munafik. Tapi orang mukmin menyampaikan dakwah sunnah. Itu disebutkan dalam surat At-Taubah. Silakan yaitu membukanya. Yang dapat kita ambil kesimpulan di sini, satu hadis ini pertama, jawazu talabil alimi minan nasi al-istima'u lahu. Bolehnya yaitu orang punya ilmu memperingatkan yaitu pengikutnya agar mendengarkannya.
bolehnya menegur. Ya, jadi bolehnya menegur kalau ada gaduh dalam satu majelis. Wa tawkilu man yuballihum dzalika, dan mewakilkan kepada orang-orang bisa menyampaikan. Maka kita kalau dalam majelis ilmu, saudara kita mengantuk atau saudara kita sedang ramai, beritahu. Atau kita sebagai pengajar, seorang mudaris, ketika menjumpai murid mengantuk jangan dibiarkan. Disuruh berdiri, suruh ambil air, suruh wudhu dia, agar semangat kembali. Karena umumnya orang menuntut ilmu lain dengan menuntut dunia. Jarang kita jumpai orang di pasar mengantuk, tapi kita jumpai di masjid orang mengantuk. Padahal di masjid itu kita dijaga oleh malaikat dan dicatat amal kita yang baik. Nah, yang nomor 2, al-insatu lil ulama'i lazimun lil muta'allimin. Ketika para ulama atau guru penyampai ilmu itu menyuruh kita diam, maka orang yang belajar, pendengar harus diam. Li'annal ulama warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris nabi. Ya, ini perlu kita fahami. Tidak boleh walaupun itu laki-laki apalagi wanita. Ketika taklim tidak boleh sendau gurau atau bermain-main dengan anaknya sehingga mengganggu yang lain. Tetapi harus waspada, ya, dan juga harus memperhatikan yang baik. Itu manfaat kehadiran kita di majelis taklim. Kalau memang betul-betul kita bisa memperhatikan dan bisa mendengarkan yang baik, kalau tidak akan memadaratkan yang lain. Yang nomor 3, yubayyinul hadisu anna awal al-ilmi al-istima'u. Hadis ini menjelaskan awalnya ilmu itu harus didengar, harus mendengar. Dan inilah faedahnya Allah Ta'ala ngasih kita telinga, bagaimana mendengarkan yang hak dan menjauhi mendengarkan yang batil. Tidak boleh kita mendengarkan dakwahnya orang ahli batil, orang-orang yang yaitu orang munafik atau orang-orang ahli bid'ah. Tapi kita mendengarkan dakwah ahli sunnah yang menyampaikan ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertamanya ilmu kita peroleh dengan mendengar. Summa al-insatu, kemudian kita diam. Kita dengarkan, kita diam. Karena kalau kita mendengar, kita bicara, hilang. Summa yang nomor 3 al-hifdhu, kita hafalkan. Kita ingat. Menghafal ini ada kalanya, yaitu kita tulis, atau orang punya rekaman sekarang direkam, karena manusia itu pelupa. Yang nomor yaitu 5, yang nomor 4 summal amalu, kemudian diamalkan. Setelah diamalkan summan nasru, kemudian disebarkan dakwanya, kita dakwakan. Penjelasan 4 ini ada di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa semua manusia rugi illa alladzina amanu. Yaitu orang yang menuntut ilmu, orang yang mendengarkannya. Wa amilus salihat, dan orang beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi, dan juga yang mau berdakwah. Wa tawasau bis sabri, dan juga yang mau berwasiat untuk kesabaran. Inilah faedahnya, manfaatnya orang punya ilmu. Mendengarkan ilmu, datang mendengarkannya, kemudian kita diam, lalu kita hafal atau kita tulis, kemudian kita amalkan dan kemudian kita dakwakan. Dan ini mengalahkan orang yang dagang. Orang dagang dia pergi ke pasar, ke toko, dan berharap orang dagang itu dapat keuntungan. Dan keuntungan itu agar bisa menafkahi istrinya atau anaknya. Dan suatu saat rugi. Tapi penuntut ilmu tidak ada ruginya ketika memperhatikan adab-adab penuntut ilmu. Didengarkan, kemudian dia diam, tidak bicara, kemudian dia amati, difahami, bahkan juga bisa dicatatnya, lalu diamalkan dan juga didakwakan. Didakwakan terutama untuk keluarga kita. Karena Allah berfirman, ya, 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 ko anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pentingnya kita beritahu keluarga kita. Selanjutnya, yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'anir ruju'i ila ma kanat alaihi fil jahiliyah. Rasulullah SAW melarang umatnya jangan sampai kembali seperti zaman jahiliyah. Ya, jadi kita dilarang oleh beliau ketika sudah taklim jangan kembali seperti kebodohan sebelumnya. Itulah faedahnya ilmu. Kalau kita mendengarkan ilmu, kita dengarkan, kita amalkan, manfaat. Tapi kalau kita hadir tidak memperhatikan, bagaimana kita dapat ilmu? Tetap kita dalam keadaan kebodohan. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga min istibakhati dima'i ba'diha ba'dan. Kalau orang itu bodoh mesti perang. Dengan keluarganya perang, dengan anaknya perang, dengan tetangganya perang. Bahkan kita lihat terjadi peperangan di dunia ini karena sebab kejahilan. Karena manusia ingin masing-masing dirinya menang. Tidak merasa dirinya salah. Tapi orang mukmin merasa dirinya kekurangan. Perlunya untuk mendengarkan nasihat. Dan perlunya untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, berikutnya, faedah yang dapat kita ambil dari hadis tadi, qitalu ahlil Islam ma'a ba'dihim musyabahatun li ahlil kufri. Orang Islam bermusuhan satu sama lain. Orang Islam bermusuhan satu sama lain itu seperti orang kafir. Kita tidak boleh bermusuhan. Ketika tahu saudara kita keliru, kita nasihati. Dan orang dinasihati ketika dia salah harus menerima. Karena orang menasihati itu menunjukkan baiknya dia kepada orang yang keliru. Bayangkan kalau kita menjumpai orang naik mobil sepeda, kesasar jalannya. Apa kita diamkan? Tidak. Tapi kita tunjukkan, Bapak mau kemana? Pak, itu jalannya buntu. Ini jalan lewat ini, lintas ini. Orang itu akan gembira. Tapi belum tentu manusia ini diingatkan dengan din, diingatkan dengan Al-Quran, diingatkan dengan hadis, lalu mau menerima. Dan ini menunjukkan kuatnya syaitan menggoda diri kita. Diingatkan dalam urusan dunia dia mau. Diingatkan untuk kebaikan akhirat mereka, setannya yang tidak mau. Korin kita yang tidak mau. Bahkan juga merasa jaga gengsi. Naam, fa amarana Allah an natanazzaha min musyabahatihim, maka Allah memerintah kita jangan sampai mengikuti orang kafir. Orang kafir itu kalau dinasihati susah. Ya. Dinasihati dan tidak sama saja. Summum bukmum umyun fahum la yarji'un. Ya. Jadi dinasihati tetap mereka dalam keadaan tuli tidak mau mendengarkan. Dalam keadaan bisu tidak mau bicara yang hak. Tapi orang mukmin lain. Ketika dinasihati merasa bersyukur kepada Allah. Karena orang menasihati ingin baik kepada saudaranya. Inilah faedahnya dakwah. Wa anna tamayyaza anhum min kulli syai'in. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik yang kita amalkan. Dan mana yang buruk yang kita tinggalkan. Hatta takuna khaira ummatin ukhrijat linnas, sehingga kita menjadi manusia yang paling baik di permukaan bumi. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan baiknya umat kecuali dengan ilmu. Satu. Namun orang punya ilmu itu akan menjadi baik kalau diamalkan. Lihat, tidak ada manusia yang paling baik kecuali para nabi, para utusan Allah. Walaupun banyak yang mengganggu, walaupun banyak orang mencaci, orang punya ilmu dicaci, dia tidak membalas cacian karena mereka sudah tahu setiap orang yang menyampaikan ilmu din pasti dicela. Tapi Allah Ta'ala tetap membela hamba yang beriman. Yang nomor berikutnya, al-khatisu min talailin nubuwah. Hadis ini menunjukkan bukti
kebenaran para nabi. Karena kebenaran para nabi berdasarkan wahyu. Naam. Fa fihi isyaratun minan nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhil ummah satada'u as-sayfa ala atiqiha. Dan ini memberi isyarat, beliau memberi isyarat bahwa umat ini setelah beliau meninggal dunia akan perang satu sama lain. Dan akan caci maki. Kecuali orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Inilah balak ketika umat itu ditinggal oleh orang punya ilmu. Sebagaimana orang tua. Orang tua ketika masih hidup walaupun umurnya 80 tahun, punya anak 5, 6, 7, dengan orang tua menjadi baik. Karena orang tua tidak ada yang tidak sayang sama anaknya. Tapi kalau sudah orang tua yang meninggal dunia, bentrok satu sama lain. Kecuali para saudara itu dia punya ilmu. Inilah faedahnya ilmu. Ternyata ilmu itu membuat rukun umat. Membuat tenangnya bangsa. Dan membuat tenangnya pula dalam kekeluargaan. Ya, ini yang harus kita pahami. Kita sebarkan ilmu walaupun orang tidak senang. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia itu ada yang kufur. Dan ada orang mukmin. Dan ada orang yang menampakkan keislamannya tapi dia kufur. Yaitu orang munafik. Selanjutnya. Bab yang nomor 91. Babul wa'dhi wal iqtisadu fihi. Bab wajibnya kita beri nasihat. Dan hendaknya kita berlaku sedang nasihat ini. Tidak terlalu panjang lebar. Dan tidak terlalu lama. Karena orang itu lama menuntut ilmu jemu. Berbeda lama menghitung duit atau dagang. Dan itu kita maklumi. Karena godaan orang menuntut ilmu tidak sama dengan orang cari duit. Tidak ada orang tukang ngantuk. Dan tidak ada orang jual beli ngantuk. Bayangkan kalau jual beli ngantuk habis para mereka dicuri oleh orang. Tetapi waktu khutbah ada yang ngantuk. Dan ini ujian. Padahal manfaatnya banyak orang menuntut ilmu. Makanya di sini sedang. Tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu pendek. Maka beliau Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl 125. Ud'u wahai Nabi, serulah, dakwailah. Siapa itu manusia? Orang kafir kah orang muslim? Kemana kita ajak mereka? Ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, yaitu kepada wahyu Allah, kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah. Jadi dakwah bukan bahas masalah politik, bukan bahas masalah pergerakan, membahas bagaimana umat ini bisa ibadah kepada Allah. Kalau orang umat ini bisa menjadi ibadah pada Allah Ta'ala, tenang hidup. Berapa banyak orang menyebutkan tentang sia-sia, sampai kapan saja tidak berhasil mereka. Tapi dakwah sunnah subhanallah. Dan tidak kita jumpai perkumpulan yang paling banyak jumlahnya kecuali dakwah sunnah. Dakwah pergerakan kita tidak menjumpai banyak, karena mereka hanya tajammu' wa takatul, hanya sekedar kumpul. Tapi dakwah kita disampaikannya ayat Allah, disampaikannya hadis Rasulullah SAW. Ternyata kalau kita banding, yaitu dakwah sunnah ini banyak yang disenangi oleh masyarakat umum. Tentunya yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, inilah faedahnya dakwah, walaupun dicaci maki, walaupun dikatakan radikal, yang lain tetap berjalan. Karena yang menolong Allah. Inilah perlunya kita selalu berlindung kepada Allah. Dan Allah tetap akan menolong hamba yang beriman. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu
Yang demikian ini Allah Ta'ala tetap menolong hambanya yang beriman. Itu surat Muhammad. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir, orang ahli bidah tidak akan ditolong oleh Allah. Karena Allah Ta'ala menolong hambanya yang menolong agama Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu surat Muhammad itu, lembaran yang pertama, bagian bawah. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, kami akan menolong dirimu. Dan itu sudah janji Allah. Menolong agama Allah maknanya menolong, yaitu menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, dan menyebarkan pula amal-amal yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ini dakwah yang ditolong oleh Allah. Karena banyak orang muslim dakwanya bid'ah, dakwanya khurafat, dakwanya hanya aklaniin. Bagaimana Allah Ta'ala menolong? Karena Allah janji Allah Ta'ala menolong hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Wahai orang beriman, kalau kamu membela agama Allah, bukan membela hawa nafsu, yansurkum, Allah akan menolong dirimu. Dan itu telah dipraktekkan oleh sekian para ulama sunnah, terutama para anbiya, para rasul, ditolong oleh Allah Ta'ala karena istiqomah mereka di atas tauhid. Naam, dengan bagaimana cara kita berdakwah ini? Bil hikmah. Bil hikmah itu dengan firman Allah, dengan hadis, ya, disampaikan perintah, disampaikan larangan untuk dijauhi. Ini untuk orang-orang yang awam. Jadi orang awam itu tidak perlu dipersulit. Orang-orang yang awam sampaikan ayat, ya, sampaikan hadis. Bayangkan kalau orang awam itu tidak digandoli oleh tokoh-tokoh yang bid'ah, dia akan ngaji. Tetapi kadang-kadang doktrin mereka keluar. Kalau kamu nanti ke sana, kamu akan saya hajar. Kalau kamu keluar dari ini, aku akan caci. Nah. Tapi dakwah sunnah alhamdulillah. Orang itu murtad yang rugi adalah murtad sendiri. Dan umumnya alhamdulillah dakwah sunnah ini kalau mereka sudah masuk senang. Kecuali kalau keimanan mereka kurang, lalu digosok-gosok oleh orang yang tidak senang dengan sunnah. Bisa juga karena terpengaruh. Tapi apabila Allah Ta'ala sudah memberi petunjuk, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan mereka. Karena itu ketika kita sholat, bacalah doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ini jalanmu yang lurus. Yang nomor 2, wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah maknanya orang yang punya ilmu tapi dia melanggar. Ya. Orang yang sudah tahu dalil tapi dia melanggar, perlu kita nasihati, bacakan ayat. Bagaimana kamu sudah tahu hukumnya ini haram, kamu kerjakan. Sudah tahu ini hukumnya wajib, kamu nyampaikan, kamu langgar. Apakah tidak takut dengan firman Allah Ta'ala, ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Bagaimana kamu merintah orang ke berbuat baik, kamu sendiri malas, kamu sendiri tidak mau mengamalkan. Dan Allah berfirman, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya bicara yang baik tapi dia tidak mau mengamalkan. Makanya beliau menjadi uswah yang baik. Tidak ada manusia yang semisal beliau beri contoh. Sebelum kita diajak berbuat baik, beliau berbuat baik dulu. Makanya kita jadikan suri tauladan kita satu-satunya beliau, Rasulullah SAW. Kita tidak menjadikan suri tauladan dari orang-orang kita, dari bapak kita, entah itu bapak kelompok atau bapak kita sendiri. Ya, tetapi kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, dan juga para sahabat. Karena para sahabat menimba ilmu dari beliau. Bayangkan kita rukun salat karena punya dalil dari beliau. Rukun kita bisa siam, tidak berselisih karena dalilnya dari beliau dan dari Al-Quran. Demikian pula hari raya atau yang lainnya. Mereka berbeda karena satu pakai hisab. Padahal beliau menjelaskan siam dan hari raya itu bukan pakai hitungan. Yaitu pakai ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi.
Berpuasalah ketika kamu sudah melihat hilal sabit di barat, dan juga berbukalah berhari raya ketika sudah melihat al-hilal. Karena melihat mata tidak mungkin keliru, kalau menghitung bisa keliru. Dan juga ada ayat Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu sudah menyaksikan bulan sabit, siam. Nah, menyaksikan dengan mata. Bahkan juga ketika beliau didatangi oleh salah seorang Arab Badui, dia Muslim. Wahai Nabi, saya baru saja melihat al-hilal. Maka beliau memberitahu pada Bilal, Bilal, beritahu besok kita siam. Ini menunjukkan ketentuan untuk siam Ramadan, untuk hari raya, untuk waktu haji adalah waliul amri. Dan alhamdulillah di negeri kita, Departemen Agama selalu mengadakan isbatur ru'yah. Isbatur ru'yah menetapkan ru'yah, isbat. Ini adalah isbat, itu isbat bahasa Arab, penetapan ru'yah. Ya, jadi kita kembali masalah untuk siam atau hari raya kembali kepada waliul amri. Sebagaimana beliau ketika mendapatkan laporan dari sahabatnya, beliau yang mengutus Bilal, besok beritahu waktunya kita siam. Jadi kita bukan membuat cara sendiri. Ya, supaya umat Islam itu bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, orang mukmin itu bersaudara. Organisasi bukan membahas masalah hukum Islam. Kalau proyek-proyek tidak mengapa, bahas bangunan kan itu ahlinya. Karena Islam itu sudah sempurna. Nah, bayangkan berapa banyak kaum muslimin beda hari rayanya. Kenapa? Karena kembalinya kepada pemikiran mereka. Kalau mereka kembali kepada ayat, kepada hadis, selesai. Ya. Inilah terjadinya kaum muslimin pada zaman sekarang banyak berselisih karena bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi kembali kepada perasaan atau kembali pada orang dianggap yang dituakannya. Yang kita tuakan, yang kita jadikan suri tauladan itu beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Jadi al-wal mau'idhah hasanah maknanya kita memberi nasihat yang baik dengan ayat bagi saudara kita atau orang lain ketika dia melanggar sedangkan dia sudah tahu. Yang nomor 3 yaitu wal mau'idhul hasanah wajatilhum billati hiya ahsan. Kita perlu membantah orang punya syubhat. Jadi punya dalil tapi dia keliru. Sebagaimana kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala di dunia ini tidak bisa dilihat. Ya. Dan di akhirat pun tidak bisa dilihat. Di dunia tidak bisa dilihat, betul. Tapi mereka mengatakan di akhirat tidak bisa dilihat oleh Allah Ta'ala itu berdasarkan ayat tapi difahami oleh rasionya. Yaitu ayat lantaroni. Wahai Nabi Musa, kamu tidak akan bisa melihat Allah. Maksudnya Allah Ta'ala beritahu kamu, hai Nabi Musa, tidak bisa melihat saya di permukaan bumi ini. Bayangkan ketika Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya kepada gunung, hancur gunung itu. Ja'alahu dakkan dakka, hancur. Bagaimana manusia? Jangankan dengan Allah Ta'ala, nurun anna arahu, katanya Rasulullah SAW. Bagaimana saya bisa melihat Allah itu dihalangi dengan cahaya? Mampukah kita melihat cahaya matahari siang hari jam 12? Tidak mampu. Jangankan matahari itu jauh. Ada orang sedang ngelas karbit, ngelas listrik, mata bisa rusak. Karena mata kita tidak punya kemampuan di dunia untuk melihat Allah. Tapi untuk di akhirat bisa. Namun orang ahli bid'ah menyembunyikan ayat-ayat yang sifatnya mengkritik mereka. Mengambil ayat sekiranya bisa mendukung hawa nafsu mereka. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Besok pada hari kiamat, pada hari akhirat, orang-orang berwajah berseri-seri. Orang ahli takwa maka akan melihat, akan dia senang, akan melihat Allah. Tapi ayat ini tidak dibawa oleh orang Mu'tazilah. Kelompok Jahmiyah menolaknya.
Dan juga mereka beralasan ayat pula tapi salah pemahaman. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Itu dalil mereka bahwa Allah Ta'ala tidak bisa melihat. Allah Ta'ala tidak bisa dilihat oleh manusia. Jawabnya sekali-kali tidak. Orang kafir tidak diberi hak oleh Allah Ta'ala melihat orang mukmin. Melihat Allah Ta'ala. Jadi orang kafir tidak dikasih Allah Ta'ala hak untuk melihat Allah. Mahjubun, tertutup dia. Tapi orang mukmin ya mendapat hak dari Allah Ta'ala, dipermudah besok pada hari kiamat untuk melihat Allah Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Inilah perlunya kita menuntut ilmu agar kita tidak tersesat. Ya, faedahnya ilmu. Dan hati-hati kalau kita menuntut ilmu dari internet, karena itu tidak ada yaitu revisinya. Pokoknya orang bicara apa saja. Bahkan ada juga saya pernah melihat hapus ayat Al-Quran 300 ayat. Disuruh menghapus 300 ayat. Ya begitulah orang-orang ahli bid'ah. Orang-orang tidak cocok, kenapa tidak dihapus semuanya saja? Hapus 300 ayat. Karena ayat-ayat 300 itu kalau dibacakan akan yaitu mengoreksi kesalahan mereka. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Kita lanjutkan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menjelaskan surat An-Nahl 125 ini. Pertama, ja'ala subhanahu wa ta'ala maratibat da'wati bihasabi maratibil khalqi. Allah Ta'ala menjadikan tingkatan dakwah ini disesuaikan dengan keadaan manusia. Ya. Jadi tingkatan dakwah ini disesuaikan dengan keadaan manusia. Artinya kalau kita tuh mendakwai anak kecil lain dengan yang sudah dewasa. Lain dengan orang yang sudah lanjut usia. Mendakwai orang awam tidak sama dengan mendakwai orang yang sudah punya ilmu. Pertama, fal mustajibul qabilul dzakiyyu. Kalau yang kita dakwah itu orang yang menerima, orang awam menerima karena dia tidak bisa membantah. La yu'anitul haqqa, yang mana dia tidak menentang, tidak menolak kebenaran itu. Wala ya'bahu, dan juga tidak menantangnya. Yud'a bitariqil hikmah, kita dakwah dengan cara hikmah lembut. Tidak perlu kita kasar. Jadi ada orang kita dakwah itu dia diam, menerima. Karena memang ketidaktahuan mereka. Maka perlu kita kasih dengan lembut. Dan upayakan kita mendakwai mereka sekiranya mereka mampu. Jangan dibebani sesuatu beban yang berat. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Banyak tingkatan dakwah kita lihat. Mendakwai anak kecil lain dengan mendakwai anak di sekolah SMP. Anak kecil yang ya bergerak banyak dia. Kita harus bersabar. Jadi orang yang awam yang mau menerima dakwah tidak perlu kita marahi dan jangan diperberat. Sampaikan bahwa Islam itu dinul yusrun. Yang nomor 2, wal qabilul ladzi 'indahu nau'u ghaflatin. Ada dia yang mau menerima dakwah tapi dia pelupa dan dia lambat menerimanya. Yud'a bil mau'izatil hasanah, diingatkan yang agak keras sedikit. Gimana? Antum sudah tahu dalilnya bahwa sholat itu sudah hukumnya wajib. Menuntut ilmu juga wajib. Kok tidak mau menuntut ilmu? Ya, ini bagi orang yang sifatnya dia sudah tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Perlu dicarikan ayat-ayat yang sifatnya untuk menegur mereka. Yang saya sampaikan ayatnya ayat Allah. Dan untuk saya dan untuk kalian. Perlu mendapatkan bil mau'idhah hasanah, keterangan yang baik. Keterangan yang baik mana tunjukkan ayat-ayat ancaman untuk orang yang melanggar.
Wa ya al-amru wan nahyu al-makrunu bir raghbati wal rahbati. Maknanya mau'idhah hasanah, kita sampaikan ayat menunjukkan ancaman. Ini loh dalilnya. Orang sudah punya ilmu tapi melanggar, Allah mengatakan demikian dan akan dihukum. Dan juga perlu kita sampaikan ayat-ayat perintah. Ini Allah yang memerintah. Perintah Allah Ta'ala ini untuk saya, untuk kalian. Kenapa dia sampaikan perintah dan larangan? Karena dia sudah tahu. Sehingga kita untuk memperjelas kembali. Bukankah kemarin kamu memerintah orang demikian, kenapa kalian tinggalkan? Ini untuk orang yang sifatnya punya ilmu tapi melanggar. Yang nomor 3, wal mu'anitul jakh, itu pembangkang. Jadi orang suka membantah karena dia merasa punya dalil. Yujadalu billati hiya ahsan. Maka perlu kita bantah dengan menolak dalil mereka. Kita tunjukkan dalilmu ini loh ayatnya. Ini loh keterangan dari hadis. Karena dia merasa punya dalil. Maka orang punya merasa dalil yang dia keliru, penjelasannya kita bawakan kepada penjelasan yang benar. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, begitu caranya. Baik itu mendakwai keluarga kita sendiri, terutama keluarga harus kita dakwai, karena itu orang yang paling akrab dengan kita. Hadis berikutnya yang nomor 699. Wa an Abi Wa'il Syakik bin Salamata, bersumber dari Abi Wa'il Syakik bin Salamah qala kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamisin. Adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menasihati kita, mentaklim kita, mengajari kita setiap Kamis, setiap sepekan sekali. Karena beda, orang itu kerja setiap hari tidak jemu. Menuntut ilmu lain lagi, kecuali kalau talibul ilmi khusus dalam sekolah, karena mereka belum punya tanggung jawab yang besar, tidak mengapa. Tapi kalau orang dia punya tanggungan si istrinya, tanggungan anak, dan perlu mencari nafkah, maka apabila setiap saat diadakan taklim, mungkin mereka jemu karena tidak ada waktu untuk mencari rezeki. Faqala lahu rajulun, lalu ada yang berkata kepada Ibnu Mas'ud ini, ya Aba Abdurrahman, julukannya Abu Abdurrahman karena punya anak Abdurrahman. Lawadittu annaka dzakartana kulla yaumin. Begini wahai Abu Abdurrahman, saya ingin bagaimana setiap hari kami itu dikasih nasihat. Ya. Padahal Ibnu Mas'ud mengatakan, dah kita sepekan sekali aja lah. Karena Ibnu Mas'ud ini orang yang paham ilmu din, yang banyak mengambil hadis dari beliau. Ya, ketika dah kita taklim sepekan saja sekali. Tetapi para sahabat yang lain mengatakan, saya ingin wahai Abu Abdurrahman kalau setiap hari ada taklim. Qala, apa katanya Ibnu Mas'ud? Innahu la yamna'uni min dzalika. Sesungguhnya sebetulnya kami tidak melarang dirimu untuk belajar setiap harinya. Tetapi anni akrahu an umillakum, saya khawatir saya menjemukan dirimu. Nah, ya. Manusia itu lain, kalau menghitung duit enggak pernah jemu. Rekreasi ke sana kemarin tidak pernah jemu dia. Menuntut ilmu jemu. Dan inilah godaannya, padahal menuntut ilmu paling baiknya tuntutan, paling baiknya rezeki. Karena kalau orang menuntut ilmu dia akan memperbaiki dirinya. Apa katanya Ibnu Mas'ud? Saya ini tidak mengapa, cuma saya khawatir kamu itu jemu. Wa inni atakhawwalakum bil mau'idah, karena itu saya karena khawatir kamu jemu, aku jaga jarak ngasih mau'idah. Ya sepekan sekali lah.
kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberi jarak menasihati sahabatnya. Karena suatu saat sahabat itu ada yang punya, yaitu cari rezeki, dan juga ada yang sebenarnya cukup. Kalau pencari rezeki suruh belajar ilmu, maka tidak makan keluarganya. Makanya para sahabat dia bergiliran. Ya, besok saya mau taklim, besok lagi tidak. Tapi ketika tidak taklim, maka sahabat yang tidak taklim itu menanya pada sahabat yang lainnya, kemarin Rasulullah SAW bicara apa? Makhafatas samati alaina. Beliau ngasih jarak nasihat ini khawatir apa? Jemu. Ya, memang orang menuntut ilmu lain dengan yaitu mencari urusan dunia. Mencari urusan dunia ketika tambah banyak pelanggannya, tambah senang sih dia. Padahal kalau kita mendapatkan harta yang banyak itu kita butuhkan sedikit. Perut kita tidak akan menjadi besar dengan banyaknya rezeki yang kita terima. Ya, jadi dunia itu pada dasarnya kebutuhannya sedikit. Cuma tomak kita ini yang tidak pernah berhenti. Alhaakumut takasur. Tapi masalah urusan ilmu din itu kebutuhan kita 24 jam. Bayangkan buang air, kita kumpul istri, masuk masjid, keluar masjid. Bagaimana kita dengan tetangga, dengan anak, dengan orang tua, ya, dan dengan tamu, ada semuanya itu. Dan itu tidak mungkin kita akan bisa benar tingkah laku kita kecuali dengan ilmu. Jadi kebutuhan ilmu ini kebutuhan 24 jam. Tidur, apa yang kita baca, bagaimana tidur secara sunnah. Bolehkah seorang istri tidur melentang? Bolehkah kita tidur tengkurup? Tidak boleh. Tidur miring. Nah, itu tidur. Kita masuk masjid kaki mana? Keluar masjid kaki mana? Ada semuanya. Berarti itu butuh ilmu. Kalau kita minum tidak membaca bismillah, setan ini senang sekali. Ya. Makan kita tidak baca bismillah akan dirubung setan makan yang sampai orang itu tidak merasa kenyang sedia. Tapi kalau kita baca bismillah, setan mengatakan celaka kamu. Kamu sekarang tidak bisa makan dengan si orang ini. Ketika kita masuk rumah baca bismillah, setan mengatakan celaka kamu tidak bisa masuk ke rumah ini. Ya. Begitu masuk ke rumah, perlunya kita berlindung diri kepada Allah Ta'ala dari godaan setan. Anak-anak kecil kita kalau waktu maghrib itu setan itu buyar. Pintu-pintu harus ditutup. Maka kelas-kelas harus ditutup walaupun hanya dengan supaya mereka tidak minum. Karena itu tempat buyarnya syaitan. Dan kadang-kala anak kita yaitu diganggu oleh mereka. Begitu ilmu din yang mencakup segala sesuatu hidup kita. Selanjutnya pula yang dapat diambil penjelasan hadis ini, istighbabu takhawuli fil wa'dhi khasyatal malali. Dianjurkan kita taklim itu menjaga jarak. Ya, kecuali kalau talibul ilmu memang lain. Penuntut ilmu karena memang tugasnya setiap hari yang dikerjakan itu. Makanya kita memberi kesempatan bagi siswa yang mondok, yang sifatnya dia sambil cari pekerjaan, menghidupi pula istrinya, kita kasih yaitu keringanan. Kadang-kadang terlambat 10 menit. Tapi subhanallah masih semangat belajarnya. Bayangkan menuntut ilmu dari jauh di bawah istrinya. Tidak ada perhitungan bagaimana nanti saya ini datang. Ternyata Allah Ta'ala memberi kelapangan mereka. Nah, yang nomor 2, bayanu anna akhabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Bayanu anna akhabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Keterangan amal yang paling dicintai Allah Ta'ala itu yang langgeng walaupun sebentar, walaupun sedikit. Ya, itu amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita mamanya satu malam bisa sholat 2 jam, 3 jam. Lalu libur 1 pekan tidak bagus. Tapi kalau kita setiap malam bisa setengah jam atau lebih, ya.
Walaupun hanya 3 rakaat umpamanya tidak bisa 11, itu yang lebih dicintai oleh Allah karena langgeng. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan amal yang rutin itu meringankan beban. Lihat para petani ketika setiap pagi dia menyangkul, tidak merasa yaitu capek. Ketika pertama kalinya lain, tapi kalau sudah membiasakan diri menjadi mudah. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan menjadi mudah. Ya, ini upayakan kita beramal, berinfak. Walaupun yang 1.000, 5.000, ya rutinkan. Karena itu lebih bagus daripada kita sekali beramal banyak, kemudian kita putus. Karena amal yang rutin itu disenangi oleh Allah. Kita sekarang beramal, besok lagi beramal. Itu lebih baik daripada menunggu sekali berinfak 1 bulan baru sekali. Karena kita belum tahu kapan kita meninggal dunia. Yang nomor 3, yustahabbu ayyaj'al wa'idu mau'idatan musawwiqatan. Dianjurkan kita menasihat ini bisa menarik pendengar dengan bahasa yang bisa difahami atau contoh-contoh yang bisa dimengerti oleh mereka. Ya, karena peringatan nasihat itu bagaimana orang itu bisa menerima dengan bahasa yang bisa difahami. Makanya Al-Quran itu bahasa yang paling mudah. Tidak ada singkatan. SAW tidak ada. Ya, Al-Quran bahasanya tidak ada singkatan. Hadis tidak ada singkatan. Kalau Indonesia banyak singkatan. Dan satu-satu orang tidak tahu, kecuali harus melihat di internet dulu. Yang paling bagus itu tidak pakai singkatan, karena kalau singkatan mungkin orang memahami beda maknanya. OTW, yang lainnya, ya. Dan ya SAW, ya, subhanahu wa ta'ala, SWT. Kenapa enggak subhanahu wa ta'ala? Ya, jadi kita memberi penjelasan kepada masyarakat pakai bahasa yang difahami oleh mereka. Kalau bisa kita membiasakan orang itu untuk mengenal bahasa Arab. Dulu banyak di Indonesia itu bahasa Arab dikembangkan oleh saudagar Arab. Awal, akhir, misal bahasa Arab dia. Fasal, bab. Nah, itu bahasa Arab. Walau tambah Indonesia pun. Lazim, dulu tamasa, sekarang lain lagi. Nah, sekarang berapa banyak bahasa Inggris yang diajukan? Ya, yaitu apa itu? Full school day gitu ya. Nah, iya. Penuh, 1 hari penuh. Kenapa tidak memakai bahasa Al-Quran, bahasa Arab? Yang itu semua kitab-kitab ulama sunnah bahasa Arab. Bukan kita tidak boleh, kalau kita pergi di Inggris sana, coba orang Inggris kita butuh. Tapi kalau kita sendiri sebagai orang Muslim harus mempertahankan dan harus membiasakan diri. 1 kalimat, 2 kalimat, bagaimana saudara kita, istri kita, anak kita mengenal. Salam juga yang lainnya diajari. Bagaimana ketemu saudaranya, karena kita orang Muslim. Dan banyak pula pakaian orang itu terpengaruh dengan pakaian Barat. Kalau orang itu sudah di Inggris, di Belanda, pakaiannya kembali sudah pakaian mereka. Padahal kita ini tidak boleh mengikuti mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum itu termasuk mereka. Selanjutnya pula, hatta yakbalan nasu ala istima'iha. Kita pakai bahasa yang menarik supaya diterima oleh orang, supaya difahami. Wala yakunu dzalika illa bil ilmil musakhabatil amal. Tidak mungkin kita akan bisa menjelaskan kepada umat yang bisa diterima oleh mereka kecuali dengan bahasa yang faham dan diamalkan oleh orang yang menyampaikan. Oh, fulan begitu caranya wudu. Fulan begitu caranya dia sholat. Berikutnya, adamu istijabatil wa'idhi likulli ma yatlubu minhu. Nah,
Terkadang yaitu orang-orang yang menasihati tidak diterima oleh pendengarnya. Ya, tidak diterima, mungkin karena melanggar, ya, dia hanya pandai bicara, dia tidak mau mengamalkan. Dan terkadang diterima. Jadi kita ini kewajiban kita hanya menyampaikan. Wa ma'alina illal balagul mubin. Hanya kita ini bagaimana bisa menjadi contoh yang baik. Ya, terutama orang yang punya ilmu, yang punya bacaan Quran. Jangan sampai kita meniru orang awam, karena orang awam dia tidak punya ilmu. Bagaimana kita berakhlak yang mulia sebagai contoh, uswah yang baik, dan muliakan ilmu itu untuk kita buktikan agar orang bisa mencontoh kita. Berapa banyak orang awam mencela kita, dia tahu tapi dia melanggar. Wan nasu yata'amaluna bintifai awatifihim, karena manusia ini bermuamalah sesuai dengan dorongan fitrah mereka. Baik, itu yang dapat sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Tidak ada. Baik, ayol ikhwah, begitulah yang dapat kita sampaikan, dan mudah-mudahan kita sebentar lagi akan ada tamu Ramadan yang kita persiapkan mulai sekarang, ya, untuk kesehatan kita dan juga termasuk amalan-amalan yang memungkinkan akan kita amalkan pada bulan Ramadan, terutama siam, ya, baca Al-Quran, demikian juga sholat tarawih atau yang lainnya. Karena bulan tersebut adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan karena amal solehnya. Tetapi orang tidak beramal walaupun bulan Ramadan, tetap dia tidak akan mendapatkan pahala. Pahala itu kita peroleh dengan sebab amal, dengan sebab keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.